Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Haika Syahla Nafila Setiawan dengan NPM 2040703053. Prodi S1 Keperawatan Lokal A1 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan legal etis. Pengertian 1. Pengambilan keputusan legal etika adalah cara mengambil keputusan dari suatu permasalahan yang disesuaikan dengan keabsahan suatu tata cara pengambilan keputusan baik secara umum ataupun secara khusus. 2. Model pengambilan keputusan etika. Yang pertama, mengidentifikasi fakta dan situasi spesifik. Yang kedua, menerapkan prinsip dan teori etika keperawatan. Yang ketiga, mengacu kepada kode etika keperawatan. Yang keempat, melihat dan mempertimbangkan kesesuaiannya untuk klien. Yang kelima, mengacu pada nilai yang dianut. Yang keenam, mempertimbangkan faktor lain seperti nilai, kultur, harapan, komitmen, penggunaan waktu, kurangnya pengalaman, ketidaktahuan atau kecemasan terhadap hukum, dan adanya loyalitas terhadap publik. Tahap-tahap pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan data masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi semua pilihan atau alternatif. Yang keempat, memikirkan masalah etis secara berkesinambungan. Yang keempat, membantu keputusan. Yang kelima, membantu keputusan. Yang keenam, melakukan tindakan dan mengkaji keputusan dan hasil evaluasi tindakan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan etis yaitu pertama, tingkat pendidikan. Rhodes 1985 berpendapat bahwa semakin tinggi latar belakang pendidikan perawat akan membantu perawat untuk membuat suatu keputusan etis. Salah satu tujuan dan program pendidikan tinggi bagi perawat adalah meningkatkan keahlian kognitif dan kemampuan membuat keputusan. Yang kedua, pengalaman. Perawat yang sedang menjalani studi tingkat sarjana menunjukkan bahwa pengalaman yang lalu dalam menangani masalah-masalah etika atau dilema etika dalam asuhan keperawatan dapat membantu proses pembuatan keputusan yang beretika. Faktor agama dan adat istiadat. Agama serta latar belakang dan adat istiadat merupakan faktor utama dalam membuat keputusan etis. Setiap perawat disarankan memilih nilai yang diyakini maupun kaidah agama yang dianutnya. Untuk memahami ini dibutuhkan proses. Komisi Etika. Komisi Etika Keperawatan memberi forum bagi perawat untuk berbagai perhatian dan mencari solusi pada saat mereka mengalami dilema etika yang tidak dijelaskan oleh Dewan Etika Kelembagaan. Komisi Etika tidak hanya memberi pendidikan dan menawarkan nasihat, melainkan pula mendukung rekan-rekan perawat dalam mengatasi dilema etika yang ditemukan dalam praktik sehari-hari. Dengan adanya komisi etika, perawat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk semakin terlibat secara formal dalam pengambilan keputusan yang etis dalam organisasi perawat kesehatan. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang kesehatan telah mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memperpanjang usia manusia dengan ditemukannya berbagai mesin mekanik kesehatan, cara
prosedur baru, dan bahan atau obat-obat baru. Faktor legislasi dan keputusan yuridis. Perubahan sosial dan legislasi secara konstan saling berkaitan. Setiap perubahan sosial atau legislasi menyebabkan timbulnya suatu tindakan yang merupakan reaksi perubahan tersebut. Legislasi merupakan jaminan tindakan menuntut hukum, sehingga orang yang bertindak tidak sesuai hukum dapat menimbulkan suatu konflik. Sekian dari saya. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Haika Syahla Nafila Setiawan dengan NPM 2040703053. Prodi S1 Keperawatan Lokal A1 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya ingin mempresentasikan pengambilan keputusan legal etis. Pengambilan keputusan legal etis. Pengertian. Pengambilan keputusan legal etik adalah cara mengambil keputusan dari suatu permasalahan yang disesuaikan dengan keabsahan suatu tata cara pengambilan keputusan, baik secara umum ataupun secara khusus. Model pengambilan keputusan etik. Yang pertama, mengidentifikasi fakta dan situasi spesifik. Yang kedua, menerapkan prinsip dan teori etika keperawatan. Yang ketiga, mengacu kepada kode etika keperawatan. Yang keempat, melihat dan mempertimbangkan kesesuaiannya untuk klien. Yang kelima, mengacu pada nilai yang dianut. Yang keenam, mempertimbangkan faktor seperti nilai, kultur, harapan, komitmen, penggunaan waktu, kurangnya pengalaman, ketidaktahuan atau kecemasan terhadap hukum, dan adanya loyalitas terhadap publik. Tahap-tahap pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan data masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi semua pilihan atau alternatif. Yang keempat, memikirkan masalah etis secara berkesinambungan. Yang kelima, membuat keputusan. Yang keenam, melakukan tindakan dan mengkaji keputusan dan hasil evaluasi tindakan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan etis, yaitu tingkat pendidikan. Menurut Rhodes 1985 berpendapat bahwa semakin tinggi latar belakang pendidikan perawat akan membantu perawat untuk membuat suatu keputusan etis. Salah satu tujuan dan program pendidikan tinggi bagi perawat adalah meningkatkan keahlian kognitif dan kemampuan membuat keputusan. Yang kedua, itu pengalaman. Perawat yang sedang menjalani studi tingkat sarjana menunjukkan bahwa pengalaman yang lalu dalam menangani masalah-masalah etika atau dilema etika dalam asuhan keperawatan dapat membantu proses pembuatan keputusan yang beretika. Yang ketiga, faktor agama dan adat istiadat.
Agama serta latar belakang adat istiadat merupakan faktor utama dalam membuat keputusan etis. Setiap perawat disarankan memahami nilai yang diyakini maupun kaidah agama yang dianutnya. Untuk memahami ini dibutuhkan proses. Komisi Etika. Komisi Etika Keperawatan memberi forum bagi perawat untuk berbagai perhatian dan mencari solusi pada saat mereka mengalami dilema etika yang tidak dijelaskan oleh Dewan Etika Kelembagaan. Komisi Etik tidak hanya memberi pendidikan dan menawarkan nasihat, melainkan pula mendukung rekan-rekan perawat dalam mengatasi dilema etik yang ditemukan dalam praktik sehari-hari. Dengan adanya komisi etik, perawat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk semakin terlibat secara formal dalam pengambilan keputusan yang etis dalam organisasi perawat kesehatan. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang kesehatan telah mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memperpanjang usia manusia dengan ditemukannya berbagai mesin mekanik kesehatan, cara prosedur baru, dan bahan atau obat baru. Faktor legislasi dan keputusan yuridis. Perubahan sosial dan legislasi secara konstan saling berkaitan. Setiap perubahan sosial atau legislasi menyebabkan timbulnya suatu tindakan yang merupakan reaksi perubahan tersebut. Legislasi merupakan jaminan tindakan menuntut hukum, sehingga orang yang bertindak tidak sesuai hukum dapat menimbulkan suatu konflik. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.